Selamat pagi pemirsa, Berita Keuangan kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan kabar keuangan terbaru yang akan menemani Anda pada pagi hari ini. Bersama saya, Diana Felicia, inilah Berita Keuangan selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa. Hari ini saya akan membedah laporan keuangan pada Bank BRI Syariah, yaitu laporan keuangan pada tahun 2020. Berikut laporannya. Pada layar kaca Anda sudah tertera sebuah PowerPoint mengenai laporan keuangan BRI Syariah 2020 yang telah dirangkum oleh tim Berita Keuangan. Baik pemirsa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai BRI Syariah. BRI Syariah ini merupakan bank yang awalnya adalah Bank Jasa Arta, lalu diakuisisi oleh Bank BRI pada 19 Desember 2007. Kemudian dibentuklah PT Bank BRI Syariah yang selanjutnya dirubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada visi Bank BRI Syariah ini adalah menjadi bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termuda untuk kehidupan lebih bermakna. Untuk misinya sendiri terdapat 4 misi, yakni memahami keragaman individual dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah. Lalu yang kedua terdapat misinya yaitu menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga ada menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun. Lalu misi yang terakhir adalah memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran. Untuk moto pada Bank BRI Syariah sendiri adalah bersama mewujudkan harapan. Pada BRI Syariah terdapat 3 produk, yakni produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Pada produk penghimpunan dana ada 6 jenis produk, yakni tabungan BRI Syariah IB, tabungan pool BRI Syariah IB, tabungan impian BRI Syariah IB, tabungan haji, deposito BRI Syariah IB, dan giro BRI Syariah IB. Untuk produk penyaluran dana pada BRI Syariah adalah Gadai BRI Syariah IB, ALKB BRI Syariah IB, HPR BRI Syariah IB, KGM BRI Syariah IB, dan Pembiayaan Mikro BRI Syariah IB. Dan untuk produk jasa pada produk BRI Syariah ada 3, yakni Remittance BRI Syariah atau transfer, lalu ada internet banking, dan call BRI Syariah atau call fees. Baik pemirsa, pada layar kaca Anda sudah tertera sumber dana yang diperoleh dari Bank BRI Syariah, yakni yang pertama terdapat dari giro wadiah, yakni dengan jumlah 6 triliun 328 miliar 866 juta rupiah pada tahun 2020, dan pada tahun 2019 sendiri terdapat 2 triliun 29 miliar 898 juta rupiah. Lalu sumber dana yang kedua diperoleh melalui tabungan wadiah dengan jumlah 9 triliun 247 miliar 604 juta rupiah pada 2020, dan pada 2019 ada 6 triliun 951 miliar 688 juta rupiah. Terdapat pula sumber dana melalui simpanan dari bank lain dengan jumlah 704 miliar 536 juta rupiah. Dan pada tahun 2019 terdapat 15 miliar 999 juta rupiah. Sumber dana yang selanjutnya terdapat dari giro mudharabah pada tahun 2020 dengan jumlah 1 triliun 623 miliar 563 juta rupiah pada 2020, dan pada 2019 ada 4 triliun 80 miliar
803 juta rupiah. Sumber dana selanjutnya terdapat dari tabungan mudharabah, yakni dengan jumlah yang cukup besar pada 2020 dengan 6 triliun 147 miliar 15 juta, dan pada 2019 sendiri ada 2 triliun 25 miliar 354 juta rupiah. Untuk sumber dana yang selanjutnya berasal dari deposito mudharabah dengan jumlah 26 triliun 25 miliar 608 juta rupiah pada 2020, dan pada tahun 2019 terdapat 19 triliun 49 miliar 259 juta rupiah. Dan sumber dana yang terakhir berasal dari deposito mudharabah dengan jumlah 26 triliun 25 miliar 608 juta, dan 2019 ada 19 triliun 49 miliar 259 juta rupiah. Perbedaan sumber dana dengan bank konvensional biasa yakni ada pada perolehan bunganya, yakni pada bank syariah tidak ada bunga, tetapi disebut bonus pada beberapa produk. Untuk selanjutnya adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah, yakni yang pertama terdapat pada pinjaman qard atau hutang piutang, yakni dengan jumlah 311 miliar 562 juta rupiah pada 2020, dan pada tahun 2019 terdapat 399 miliar 335 juta rupiah. Terdapat penurunan pada pinjaman qard dari tahun sebelumnya. Lalu pembiayaan yang kedua yakni ada pada pembiayaan mudharabah dengan jumlah 55 miliar 595 juta rupiah pada 2020, dan pada 2019 terdapat 194 miliar 638 juta rupiah. Lalu untuk penyaluran pembiayaan yang ketiga ada penyaluran pembiayaan musyarakah dengan jumlah 14 triliun 171 miliar 405 juta, dan pada 2019 terdapat 11 triliun 19 miliar 873 juta rupiah. Untuk penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah ini terdapat perbedaan dengan penyaluran dana pada bank konvensional, yakni sangat terlihat jelas pada bank konvensional terdapat bunga, sedangkan pada bank syariah tidak terdapat bunga, tetapi ada imbal hasil atau disebut dengan nisbah. Selanjutnya ada pendapatan pada bank syariah sendiri, yakni ada beberapa pendapatan. Yang pertama ada pendapatan dari jual beli atau pendapatan dari akad jual beli dengan jumlah 2 triliun 184 miliar 708 juta rupiah pada 2020, dan pada 2019 ada 1 triliun 465 miliar 853 juta rupiah. Dan pendapatan yang kedua adalah pendapatan bagi hasil, yakni dengan jumlah 1 triliun 357 miliar 67 juta rupiah, dan pada 2019 terdapat 951 miliar 928 juta rupiah. Untuk pendapatan dari ijarah sendiri ada 152 miliar 6 juta rupiah, dan pada 2019 sendiri ada 211 miliar 589 juta rupiah. Terdapat pula pendapatan usaha utama lainnya, yakni dengan jumlah 653 miliar 340 juta rupiah pada tahun 2020, dan pada tahun 2019 sendiri terdapat 742 miliar 493 juta rupiah. Dan untuk pendapatan atau beban usaha lainnya, yaitu pada tahun 2020 terdapat pendapatan dengan jumlah 360 miliar 909 juta rupiah, dan pada tahun 2019 terdapat 250 miliar 534 juta rupiah.
Baik pemirsa, selanjutnya terdapat pula laporan sumber dan penyaluran dana zakat pada Bank BRI Syariah. Eh, untuk laporan sumber dana dan penyaluran dana zakat ini hanya terdapat pada bank syariah dan tidak terdapat pada bank konvensional. Pada bank syariah sendiri, Anda dapat mengaksesnya pada laporan keuangan, baik dapat terlihat pada layar kaca Anda bahwa sumber zakat sendiri berasal dari internal bank dan eksternal bank, lalu penyalurannya disalurkan kepada lembaga lain, dan pada tahun 2020 sumber dana zakat pada akhir tahun yakni terdapat 1.207.000.000 rupiah, dan pada 2019 terdapat 1.027.000.000 rupiah. Terdapat pula laporan sumber dana penyaluran dana kebajikan pada bank syariah, yakni pada Bank BRI Syariah sendiri terdapat dana kebajikan pada akhir tahun 2020 terdapat 2.516.000.000 rupiah, dan pada tahun 2019 ada dana kebajikan pada akhir tahun yakni sebesar 1.931.000.000 rupiah. Baik pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya, Diana Felicia, dan tim Berita Keuangan pamit undur diri dan sampai jumpa pada kesempatan lain.